Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, sore, maupun malam teman-teman semuanya. Serta Ibu dosen yang sangat saya hormati selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia ini, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia saya dalam bentuk video dengan tema fenomena bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis yang terjadi di masyarakat. Namun, sebelum masuk ke materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tio Eka Pratama, biasa dipanggil Tio. NIM saya 67 2022 268. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, angkatan 2022. Sebelum membahas mengenai bahasa asing lebih lanjut, kita harus tahu lebih dahulu nih, apa itu bahasa. Nah, jadi secara umum, bahasa adalah media komunikasi untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan serta mengungkapkan isi perasaan atau pikiran seseorang. Nah, apa sih itu bahasa asing? Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia ataupun luar negeri lainnya. Selain itu, bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Nah, terdapat dua fenomena bahasa asing yang terjadi di masyarakat teman-teman, yaitu fenomena lisan dan fenomena tulis. Baik, yang pertama saya akan membahas fenomena bahasa asing dalam percakapan lisan. Nah, fenomena bahasa asing dalam percakapan lisan adalah hal yang umum terjadi dalam bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Orang-orang sering menggunakan kata-kata atau frasa dari bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Sedikit cerita teman-teman, dalam lingkungan saya sendiri pun sering menggunakan bahasa asing. Contohnya, adik keponakan saya yang masih kecil, ia sudah terbiasa menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris lebih tepatnya, dalam percakapan. Nah, contoh kalimat yang dia ungkapkan seperti, Mas, aku mau beli mobil-mobilan warna blue. Nah, kata blue yang seharusnya itu biru bisa digunakan dalam berbahasa Indonesia yang baik. Bahasa asing ini terjadi karena pengaruh media, contohnya seperti YouTube, TikTok, IG, Facebook, dan media lainnya, yang kemudian budaya pop atau bahkan karena kebutuhan komunikasi internasional. Fenomena ini mencerminkan pengaruh globalisasi dalam modernisasi dalam budaya sehari-hari. Meskipun ada juga perdebatan seputar penggunaan kata-kata asing ini dalam upaya melestarikan bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa asing dalam percakapan lisan ini juga memiliki fenomena code switching dan slang. Yang pertama, code switching atau alih code. Alih code adalah fenomena saat seseorang beralih atau mengganti suatu bahasa ke bahasa lain dalam percakapan atau komunikasi. Code switching bisa terjadi dalam satu kalimat, frasa, atau dalam percakapan yang lebih panjang. Apabila seseorang mula-mula berbahasa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mereka menggunakan bahasa asing, seperti contohnya bahasa Inggris, maka peralihan pemakaian seperti itu disebut alih code atau code switching. Nah, contoh-contoh code switching dalam percakapan lisan yang pertama, tampaknya kayak brainstorming banget deh. Nah, itu kan ada gabungan kata. Dan contoh lainnya ialah, terima kasih ya kadonya, I like you so much. Yang kedua, slang. Slang adalah ragam bahasa musiman atau gampangannya tren yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal yang biasa disebut bahasa gaul atau bahasa prokem. Selang biasanya digunakan untuk berkomunikasi internal di dalam suatu kelompok ataupun untuk membina identitas diri. Di era modern seperti sekarang, selang sudah merambah ke dunia internet dan sering digunakan di media sosial dan beberapa forum daring agar suasana menjadi lebih cair dan tidak terlalu kaku. Nah, contoh penggunaan selang dalam berkomunikasi. Yang pertama, sabi. Nah, kata sabi sebenarnya kebalikan dari kata bisa. Gunakan kata sabi ini untuk merencanakan sesuatu. Contoh kalimatnya tuh, sabi nih kita ke sini jalan-jalannya. Nah, yang kedua, kui. Kata kui ialah kebalikan dari kata yuk, yang biasa digunakan oleh para remaja yang akan melakukan suatu kegiatan. Contohnya, kuilah kita ke Bali, healing. Yang ketiga, deja vu. Deja vu berasal dari bahasa Prancis, memiliki arti yaitu
sudah pernah mengalaminya, merujuk pada perasaan seperti melakukan atau melalui kejadian sudah pernah terjadi. Contohnya, kok kayak deja vu ya? Lalu kemudian ada OVT atau overthinking. Nah, dalam bahasa Inggris artinya berpikir berlebihan. Seringkali digunakan saat seseorang terlalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Contoh kalimatnya, kamu overthinking ya gara-gara pacarmu. Itu. Kemudian contohnya apa? Masyarakat Indonesia, khususnya pengguna internet, kini sering menggunakan kata selang yang satu ini. Nah, PAP merupakan singkatan dari post a picture atau unggah kirim gambar foto. Contohnya, kamu di mana? Coba kirim PAP dong. Tuh. Baik, kita lanjut membahas fenomena yang kedua yaitu bahasa asing dalam tulisan. Yang pertama, penggunaan bahasa asing dalam media. Penggunaan bahasa asing dalam media cetak, online, dan media sosial adalah fenomena yang umum terjadi di era globalisasi ini. Berikut adalah kesamaan tentang penggunaan bahasa asing dalam ketiga jenis media tersebut. Yang pertama, media cetak. Dalam media cetak, penggunaan bahasa asing biasanya terlihat dalam rubrik-rubrik khusus seperti mode, gaya hidup, dan teknologi. Majalah mode, desain, dan bisnis seringkali menggunakan kata-kata atau frasa dalam bahasa Prancis, Italia, atau Spanyol. Penggunaan bahasa asing dapat memberikan sentuhan eksklusivitas dan meningkatkan daya tarik pembaca yang tertarik pada budaya internasional. Yang kedua, media daring. Dalam media online, terutama di situs web berita global, bahasa asing digunakan dalam bentuk kutipan, judul artikel, atau kadang-kadang seluruh artikel. Media global seperti BBC atau CNN seringkali menggunakan bahasa asing dalam pemberitaan untuk mencerminkan keberagaman pembaca mereka. Selain itu, di situs-situs web dengan audiens internasional, konten dalam bahasa asing juga biasa ditemui, terutama dalam artikel, blog, atau forum diskusi. Yang ketiga, media sosial. Penggunaan bahasa asing dapat terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk dalam situs, caption, foto, atau hashtag. Penggunaan bahasa asing di platform media sosial dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti situs sosial, identifikasi dengan budaya tertentu, atau menciptakan kesan global. Beberapa platform seperti Twitter atau Instagram memiliki pengguna bahasa asing yang umum karena penggunanya mereka tersebar di seluruh dunia. Alasan penggunaan bahasa asing dalam media. Yang pertama, globalisasi. Dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan konektivitas global, penggunaan bahasa asing mencerminkan sifat globalisasi media. Yang kedua, pemasaran global. Dalam upaya memasarkan produk atau layanan secara global, penggunaan bahasa asing bisa menjadi strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, keberagaman pembaca. Media yang ditujukan untuk audiens multibudaya sering menggunakan bahasa asing untuk mencerminkan keberagaman pembacanya. Yang keempat, peningkatan kredibilitas. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa asing dapat memberikan kesan keahlian atau pengetahuan yang mendalam tentang topik tertentu. Lalu, poin kedua, pengaruh bahasa asing dalam penulisan kreatif. Pengaruh bahasa asing dalam penulisan kreatif dapat memberikan dimensi tambahan pada karya tersebut. Penggunaan kata atau frasa dari bahasa asing dapat memberikan nuansa eksotis, emosi yang lebih dalam, atau merujuk pada konsep-konsep yang sulit diungkapkan dalam bahasa asli penulis. Namun, penggunaannya harus bijaksana agar tidak membingungkan pembaca, dan penulis perlu memastikan bahwa pembaca dapat memahami konteksnya. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga dapat mencerminkan globalisasi dan multikulturalisme dalam karya sastra. Penulis dapat menggunakan elemen-elemen bahasa asing dengan bijak untuk memperkaya karya mereka dengan beberapa cara. Yang pertama, memperkaya kosakata. Memasukkan kata-kata atau frasa dari bahasa asing yang tidak memiliki pandangan langsung dalam bahasa penulisan utama dapat memperkaya kosakata dan memberikan nuansa khusus pada karya. Yang kedua, pada budaya dan tradisi. Menggunakan ungkapan atau istilah khas dari bahasa asing dapat membantu penulis merujuk pada budaya, tradisi, ataupun konsep yang sulit dijelaskan dalam bahasa penulisan utama. Yang ketiga, penciptaan karakter autentik. Jika karakter dalam karya adalah penutur asli bahasa asing, penggunaan bahasa asing dengan tepat dan autentik dalam dialog atau pikiran karakter dalam memberikan kedalaman dan keaslian pada karakter tersebut. Yang keempat, membuat atmosfer dan suasana. Ungkapan atau frasa dari bahasa asing dapat menciptakan atmosfer atau suasana tertentu dalam ceritanya. Misalnya penggunaan kata-kata Jepang untuk menggambarkan ketenangan atau kata-kata Spanyol untuk mendeskripsikan semangat yang bersemangat. Yang terakhir, menyelipkan makna simbolis.
Kata atau frasa dari bahasa asing seringkali memiliki makna simbolis yang mendalam. Penulis dapat menggunakan elemen bahasa asing ini untuk menyampaikan pesan atau tema tertentu dalam karya mereka. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa penggunaan bahasa asing haruslah kontekstual dan dapat dimengerti oleh pembaca. Penulis harus memastikan bahwa elemen bahasa asing yang mereka masukkan tidak membingungkan membaca atau menghambat pemahaman terhadap cerita. Keberhasilan penggunaan bahasa asing terletak pada keseimbangan antara memperkaya dan memastikan keterbacaan dan keterpahaman oleh pembaca. Nah, tentunya teman-teman beberapa dampak yang akan didapat karena penggunaan bahasa asing. Yang pertama, dampak positif. Meningkatkan pengetahuan akan ruang lingkup global. Dengan belajar bahasa asing bisa membantu mengetahui apa yang terjadi di dunia global. Di luar sana, jutaan hal terjadi tanpa kita sadari atau ketahui. Menguasai bahasa-bahasa asing membuat mampu berkomunikasi dan mengerti berita yang datang dari setiap penjuru dunia. Lalu ada memperdalam pemahaman dan pengertian akan dunia luar. Bisa dikatakan, belajar bahasa asing membuat memiliki rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi, sehingga dapat memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi di luar sana. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan kapasitas diri. Membuat lebih terampil dan kreatif, serta beradaptasi dan memecahkan masalah dalam situasi yang asing. Yang keempat, menambah nilai positif bagi diri kita sendiri. Dapat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan asing atau multinasional. Selain itu, juga dapat memiliki peluang untuk menerima beasiswa studi di luar negeri. Sangat bagus untuk kita, para mahasiswa. Lalu, memahami budaya yang lebih baik. Dengan memahami bahasa asing dan budaya luar, juga dapat melihat budaya sendiri dalam perspektif yang berbeda, sehingga membantu lebih memahami budaya sendiri. Lalu, menguatkan daya ingat. Lebih banyak menghafal kata dan merangkainya ke dalam suatu kalimat untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Aktivitas ini bermanfaat untuk memastikan kekuatan otak dalam menyimpan dan mengambil informasi yang ada. Lalu, tentunya ada dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama, tergerusnya arus kebudayaan asing Indonesia. Maksudnya, masyarakat akan lebih penasaran dengan budaya luar ketimbang budaya asli kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Lalu ada ekstensi bahasa Indonesia yang akan meredup lantaran banyak yang memilih bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia sendiri. Yang ketiga, pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar akan berkurang. Dan yang keempat, rasa cinta tanah air yang seharusnya ada di diri setiap manusia mulai memudar. Lalu, masyarakat akan memandang rendah bahasanya sendiri. Kemudian ada juga mulai melemahnya budaya serta bahasa bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, tentunya solusi atau saran agar kita tidak meninggalkan bahasa Indonesia yang baik. Yang pertama, masyarakat lebih mencintai bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa daerah yang lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Lalu kemudian, masyarakat tidak boleh menyimpangkan bahasa daerah. Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam bahasa daerah dan itu yang menjadi ciri dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia dari bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam. Terima kasih.